Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Pemirsa, fenomena LGBT kembali menjadi perbincangan hangat di publik setelah penampilan pasangan gay di sebuah platform sosial media yang kemudian viral menjadi bahan perbincangan dan juga berujung dengan hujatan. Kaum LGBT belakangan ini atau dari hari ke hari dinilai semakin berani untuk menunjukkan, mendeklarasikan preferensi dan juga orientasi seksual mereka. Sebagian masyarakat bisa memaklumi dan menerima kehadiran mereka, tapi tidak sedikit juga yang kemudian menolak dan juga merasa resah dengan fenomena LGBT. Pertanyaan besarnya kemudian adalah apa yang membuat LGBT kini semakin berani untuk menampakkan dirinya ke publik, khususnya di Indonesia, dan apakah benar masyarakat Indonesia sudah semakin permisif dengan kaum LGBT. Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini. Ya, kalau kita lihat tadi di berita tidak hanya semakin berani tapi jumlahnya juga semakin banyak ini kaum LGBT. Kami akan membahasnya malam hari ini. Sejumlah narasumber sudah saya hadirkan di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu. Dari ujung sebelah sana terlebih dahulu ada Bapak Amir Syah Tambunan, Sekjen MUI. Selamat malam. Assalamualaikum Pak. Nanti boleh digunakan mic-nya Pak ya. Iya, terima kasih. Kemudian ada Bapak Haikal Hasan, Ketua Majelis Keluarga Indonesia. Ustadz Haikal, saya bisa manggilnya. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Mbak Zoya Amirin, seksolog. Selamat malam Mbak Zoya. Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian secara virtual juga bergabung Muammar MK, seorang penulis. Mungkin Anda juga sempat membaca dulu bukunya ya, Jakarta Undercover. Ini sangat fenomenal pada zamannya waktu itu. Halo, selamat malam MK. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sehat ya MK ya? Alhamdulillah sehat, walafiat. Sehat walafiat. Oke, sebelum ke sana saya mau ke yang di studio dulu nih narasumber saya. Saya mau ke Mbak Zoya. Sebelum dimulai saya ingin informasikan untuk penggunaan masker saya kembalikan, boleh dibuka atau digunakan ya. Mbak boleh digunakan mic-nya ya. Kalau kita lihat ini fenomena LGBT semakin berani di Indonesia. Kenapa nih pertanyaannya? Kemudian Mbak Zoya bisa menjelaskan sedikit nggak sih apa sih sebenarnya itu LGBT ini, kenapa mereka apakah memang karena gaya hidup, faktor genetika, atau sebuah penyakit, atau banyak yang lain bilang kan oh itu penyakit apa segala macam menular dan lain-lain. Apa sih sebenarnya barangnya dan kenapa di Indonesia sekarang belakangan sudah mulai sangat berani untuk menampakkan dirinya? Kalau misalnya soal berani atau tidak, ini sebenarnya juga pengaruh dari teknologi gitu ya, teknologi sosial media. Kita terasa dampak teknologi ini tiba-tiba semua orang bisa beropini. Sayangnya bahwa opinionate atau sebuah opini tidak semata-mata juga adalah fakta. Ya tiba-tiba semua orang jadi komentator, semua orang menjadi ahli berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. Jadi itu adalah pedang bermata dua menurut saya. Nah kalau kita mau berbicara mengenai LGB gitu ya, karena kami sebagai psikolog gitu, kami membaginya bahwa LGB atau lesbian, gay dan bisexual itu berbeda dengan transgender, gitu ya. Jadi kami para psikolog dan psikiater seluruh dunia, kami tidak bisa menegakkan sebuah diagnosa tanpa dasar. Ya, jadi ada dasarnya mulai dari ICD-10, ICD-11 gitu ya dari WHO. Lalu di seluruh dunia kami menggunakan DSM yang kelima, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Di Indonesia sendiri kami menegakkan diagnosa berdasarkan PPDGJ yang ketiga ya, Paduan Pedoman Gangguan Jiwa di Indonesia. Nah di sini kami meletakkan bahwa orientasi seksual itu bukanlah sebuah gangguan, bukanlah sebuah penyimpangan. Ya, tapi ketika kita berbicara mengenai transgender atau yang dulunya juga secara klinis kami memasukkan transseksual gitu ya, di mana si individu yang transgender itu adalah individu yang mengidentifikasikan dirinya ya, ekspresi gendernya berbeda dengan kelamin secara biologis ya, jadi kelamin dia dilahirkan. Gitu itu. Jadi, nah kalau kami menyebutnya transseksual ketika dia melakukan operasi dulunya sih seperti itu gitu ya. Jadi ya itu kami harus jelaskan diagnosanya seperti itu. Lesbian, gay, bisexual dan transgender. Ya biar jelas. Sekarang ada lagi tambahnya ki belakangnya ki. Oh gitu. Jadi gini, LGBTQ. di situ kalau lesbian, gay itu masuk dalam homoseksual gitu ya. Sementara kalau bi itu adalah bisexual. Nah kadang ini basicnya
kalau kita mau mengikuti skala Kinsey gitu ya, jadi skala orientasi seksual. Orientasi seksual di tengah-tengahnya itu ada biseksual, ada hetero, lalu ada homoseksual. Nah, lalu muncul banyak sekali istilah kan, LGBTQ gitu kan. Q-nya ada yang question, masih mempertanyakan, ada yang queer gitu. Queer itu sebenarnya mereka belum mau mendefinisikan sebagai transgender, transseksual atau apapun lah banyak istilahnya gitu ya. Lalu ada ally, ada intersex gitu ya, juga ada aseksual, lalu ada panseksual di bawahnya biseksual dan sebagainya. Tapi gini, ini bukanlah sebuah kotak gitu ya. Bahwa kalau hari ini saya mengidentifikasikan diri saya seperti ini bukan berarti saya besoknya pasti akan pakem seperti itu. Jadi kita menyebutnya sebagai sexual fluidity gitu, atau jadi yang mengalir. Sangat dinamis, berubah-ubah. Sangat dinamis. Jadi orientasi seksualnya bisa berubah-ubah. Bisa banget gitu. Dan kita tidak harus melabel, mendefinisikan itu. Jadi sebenarnya gini, orientasi seksual itu adalah preference soal hati, soal fisik, bukan soal kelamin. Gitu ya. Jadi sexual preference itu berbeda dengan orientasi seksual. Ya kita bisa memilih, oh saya lebih suka misalnya menggunakan posisi ini ketika berhubungan seks dengan pasangan saya. Itu berbeda dengan, oh saya punya orientasi seksual seperti ini. Apakah gitu, mereka terlahir dari apa? Dari DNA, dari problem, belum ada penelitian yang valid gitu ya. Karena masih ada banyak faktor, artinya valid berarti kalau valid satu berarti X menyebabkan Y gitu kan ya. Jadi orang bisa memilih orientasi seksual ini karena ini. Itu kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Makanya kita mengatakannya sebagai gender fluidity. Kalau misalnya kita ambil salah satu contoh nih ya untuk kasus gay atau lesbian, penyebabnya mereka memiliki orientasi seksual seperti itu apa? Orientasi seksual ada banyak faktor. Maksudnya dari awal mereka bisa misalnya jatuh cinta karena ini urusan hati juga ya. Awal-awalnya dia urusan hati gitu kan, ketertarikan hati dulu, romance, fisik, baru nanti ada yang lain-lainnya. Ada yang karena trauma juga, ada yang karena ini itu gitu ya, banyak faktornya. Makanya dulu saya ingat almarhum Profesor Sarlito Wirawan Sarwono pernah mendefinisikan khususnya di Indonesia ini sebagai penyimpangan normal. Penyimpangan karena ini adalah sebuah penyimpangan sosial. Sekali lagi ini penyimpangan sosial, bukan penyimpangan klinis atau psikologis. Kenapa? Karena dalam masyarakat ketika 9 dari 10 orang mengatakan kamu menyimpang, kamu minoritas, kamu berbeda, jadilah dia menyimpang. Tapi kami susah juga ya cara klinis. Bukan penyimpangan seksual kalau bukan, penyimpangan sosial. Karena secara sosial mereka minoritas. Jadi segala sesuatu yang minoritas memang menyimpang, tanda kutip. Tapi faktanya bahwa preferensi seksualnya berbeda dari orang-orang. Kita menyebutnya kebanyakan ya. Susah kalau memilih kata normal dan tidak normal gitu ya. Kebanyakan misalnya ini berbeda itu kan artinya memang orientasi seksualnya berbeda. Orientasi seksual yang berbeda menurut kami kan secara klinis, tapi penyimpangannya adalah penyimpangan sosial bukan penyimpangan klinis. Kenapa? Karena secara sosial ketika saya berbeda gitu dengan kebanyakan orang, jadilah saya menyimpang. Tapi kalau kita masuk ke ranah klinis dan psikologis, ya saya tidak bisa mendiagnosa itu sebagai sebuah penyimpangan. Tadi Anda menyebutkan di awal di Indonesia kita menggunakan pedoman gangguan PPDGJ yang ketiga. Artinya ada gangguan jiwa di situ. Gangguan jiwanya terjadi karena gini, misalnya saya memilih untuk menjadi seorang biseksual gitu ya, atau misalnya minoritas adalah homoseksual. Nah ketika saya memilih itu lalu saya merasa tertekan akibat pilihan dari orientasi seksual saya gitu ya, jadilah saya masuk dalam gangguan-gangguan sosial yang menyertai pilihan saya. Jadi bukan orientasi seksualnya bermasalah, tapi justru tekanan sosial terhadap pilihan dari orientasi itu yang dimasukkan ke dalam PPDGJ.